Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu metode pengolahan data bersama dengan Bang Hijrah nih dari Subkoordinator Data, Informasi, dan Arsip Provinsi Bengkulu. Mungkin dari Bang Hijrah juga bisa sharing-sharing juga nih terkait dengan jenis atau bentuk data apa sih yang bisa dikatakan diarsipkan ya? Karena kan setiap instansi itu kan perlu ya data yang diarsipkan seperti itu. Ya, kalau jenis datanya tuh banyak sih ya. Dari untuk jenis data kepegawaian, mulai dari dia masuk sampai dengan berhenti harusnya ada. Ya, idealnya itu ada arsipnya setiap, baik dari awal maupun proses yang berjalan ataupun retirementnya pada saat dia pensiun. Itu harusnya ada. Kadang kan ada data-data atau arsip-arsip yang dia sumbernya adalah dari internal kita sendiri kan. Nah, itu yang harusnya kita lakukan pengarsipan. Kalau contoh misalkan data kita pada saat kita mau jadi CPNS, kita tuh kan suka tes tuh di awal ya. Kita tes, kemudian tes itu biasanya ada kartu kuning, ada SKCK dan lain-lain. Itu ada semua. Ada semua data awal kita pada saat mau kita pendaftaran, itu ada. Nanti setelah itu ada data awal, kemudian nanti ada SK PNS, penetapan NIP dan lain-lain. Itu ada juga dokumen itu. Kemudian setelah ada SK PNS, ada SK jabatan, SK pangkat dan lain-lain, SK-SK yang dia terus termutakhirkan setiap ada perubahan, baik pun setiap tahun, itu akan ada. Kemudian setelah itu ada SK pendukung, misalkan kayak Satya Lencana dan lain-lain. Kemudian hukuman disiplin juga ada, bisa kalau memang kena hukuman disiplin. Jadi semua dokumen tata naskah kepegawaiannya idealnya itu ada diarsipkan. Karena istilahnya di dalam data itu satu folder data itu punya si pegawai itu mulai dia lahir sampai dia berhenti. Harusnya seperti itu. Cuma kembali lagi seperti yang di awal tadi, tingkat kepedulian yang harus kita tumbuhkan, karena tingkat kepedulian ini yang kadang masih minim. Kalau bukan pas perlu ya nggak diupdate gitu kan. Kalau bukan pas perlu nggak diupdate. Jadi cuman pas mau naik pangkat nih update ini. Nah, itu yang seperti itu yang harus terus didorong, baik dari budaya pegawainya sendiri ataupun kebijakan dari kepegawaiannya, badan kepegawaiannya. Mungkin seperti itu. Tadi juga Bang cerita ya, kalau misalnya sebenarnya banyak juga sistem-sistem dan juga informasi yang belum diketahui masyarakat ya, mulai dari aplikasi, cara penggunaannya, dan fitur apa saja yang ada di dalamnya gitu kan. Iya. Masyarakat di sini lebih ke pegawai ya. Ke pegawai. Jadi kalau dulu kita ada keterbatasan informasi yang bisa diakses pegawai terhadap data dia sendiri gitu. Jadi data dia sendiri misalkan di pusat misalkan nama saya Hijrah Saputra dengan spasi. Ternyata di sistem pakai tanpa spasi digabung. Itu jadi masalah. Meskipun cuman sekedar spasi doang. Karena apa? Bermasalah pada akhir nanti pada saat di pensiun. Pensiun itu harus ada perubahan nama yang berdampak pada saat dia di taspennya. Itu nggak bisa kalau beda nama. Kemudian beda nama itu kita nggak pernah tahu tuh. Ibaratnya saya kerja dari anggaplah sekitar masuk 2011 gitu. Pada saat pensiun saya nggak pernah lihat data. Saya nggak pernah lihat data saya gitu. Ternyata pas mau pensiun, ternyata banyak yang salah gitu. Nah, dulu akses data itu minim sekali. Ibaratnya untuk tahu data pegawai itu kalau bukan mau berurusan itu nggak tahu gitu. Nah, jadi sekarang dibuka oleh BKN, itu dibuka, ini bukan endorse BKN ya, tapi maksudnya oleh BKN itu dibuka oleh BKN itu melalui aplikasi namanya MySAPK. MySAPK di situ kita nanti bisa banyak tahu tentang profil
profil data kepegawaian kita, dari data utama, golongan, jabatan dan lain-lain. Kemudian keluarga pun ada, terus riwayat jabatan ada di sana. Nah, harapannya dengan diketahui oleh pegawai itu menjadi pendorong buat mereka untuk peduli gitu. Pas dilihat, oh ternyata nama saya salah ya di sini gitu. Iya. Gitu. Tapi kok selama ini benar gitu. Nah, harus dicek ulang. Makanya biasanya mereka setelah tahu ada yang salah, mereka melapor. Nah, kalau dulu sempat di 2022 itu kita buka namanya PDM, Pemutakhiran Data Mandiri. Setelah PDM itu membuka peluang kepada pegawai masing-masing untuk melakukan pemutakhiran. Bisa sendiri-sendiri. Bisa sendiri. Tapi ada data yang dikecualikan, yang tidak bisa dimutakhirkan oleh mereka sendiri. Tapi untuk data diklat, kemudian data keluarga itu bisa dimutakhirkan. Nah, itu kita buka peluang dulu. Kita sempat buka peluang sampai dengan akhir 2022. Cuman masih banyak juga pegawai yang tidak memanfaatkan momen itu. Ini karena apa, memang kurang sosialisasi akan pentingnya ya pengecekan data di aplikasi tersebut atau gimana nih? Memang periode PDM itu sendiri terbatas karena periode itu dibuka oleh BKN langsung, misalkan hanya 3 bulan. Ada jangka waktunya. Ada jangka waktu. Setelah dibuka 3 bulan, kita tuh sudah harus bisa sosialisasi, kemudian mendampingi. Ya maklum kan nggak semua dengan pemahaman kan. Iya. Jadi meskipun kita sosialisasi, kadang pemahaman terhadap penggunaan aplikasi dan teknologi gadget seperti itu kan masih juga ada beberapa yang minim. Jadi berbarengan tuh sosialisasi aplikasi, terus termasuk ngajarin make aplikasi dan gadgetnya gitu. Iya, apalagi kan orang-orang yang memang sudah jadi orang tua gitu kan. Biasanya kan sudah jarang ya penggunaan handphone gitu kan, gadget. Benar. Gitu ya. Jadi memang harus butuh pendampingan ya. Iya, butuh pendampingan. Waktu itu sempat kita lakukan pendampingan ke 9 kabupaten kota karena jangkauannya untuk guru-guru ya. Kita jemput bola waktu itu karena dengan pertimbangan ya masa ngurus pemutakhiran gini, seorang guru yang ngajar di sekolah harus meninggalkan siswanya gitu. Ya sudah deh, kita yang turun gitu kan. Kita tim data itu turun untuk melakukan sosialisasi pemutakhiran data sambil melakukan pendampingan terhadap orang-orang atau pegawai-pegawai yang masih bermasalah terhadap pemutakhirannya. Alhamdulillah sudah terakhir pemutakhiran data yang dicapai oleh Pemprov sendiri itu 99,8. Jadi hampir final. Memang tapi masih ada sisanya, tapi alhamdulillah itu sudah selesai gitu, sudah kita selesaikan dari untuk aplikasi Maya SAPK itu. Iya. Berarti tadi tuh kalau saya simak ya dari apa yang Abang sampaikan tuh ada peremajaan data ya, pemutakhiran data, dan juga ini tujuannya juga agar tidak terjadi penumpukan data ya, Bang? Salah satunya. Jadi kalau ininya pemutakhiran itu harapannya selalu terjadi perubahan data yang sesuai dengan kondisi. Misalkan ada orang yang dia kalau yang sifatnya adalah hasil dari BKD sendiri, misalkan contoh kenaikan pangkat, itu biasanya otomatis dari sistem ya, otomatis dari sistem. Nah, tapi yang sering jadi masalah dan yang sering menjadi temuan itu adalah keluarga, data keluarga. Misalnya, contoh, misal di situ data istri, kemudian ada data anak. Ya. Nah, ada orang yang tidak melakukan pemutakhiran terhadap data itu. Misalkan contoh, dia misalkan sudah bercerai. Nah, itu tidak dimutakhirkan. Sementara dari sisi tunjangan sang suami masih dapat. Iya gitu. Ya, inilah yang sering jadi temuan. Jadi temuan. Jadi sering pengembalian tuh. Pengembaliannya nggak main-main loh, Mbak. Memang kecil loh. 5%. Tunjangan itu 2,5%. Untuk anak-anak itu juga ada. Tunjangan itu ketika dikumpulkan seperti air keran PDAM. Iya. Dikit tapi terus ngalir. Tiap bulan. Anggaplah 140.000 lah setiap bulan. Tapi kalau itu terjadi 10 tahun, lumayan juga balikannya.
Iya nih. ya kan? Ini bisa berkali lipat atau sesuai dengan Sesuai nominal yang diterima. Tapi lumayan juga ya. Tapi karena dikit-dikit sudah tadi ya. dinikmati, Heeh. terus termasuk data anak-anak yang sudah bekerja, kemudian sudah umurnya sudah di luar tanggungan, itu kan harusnya diberhentikan tunjangannya. Nah itu tidak dimutakhirkan. Terhitung dari tanggal si anak bekerja berarti ya. Iya. Nah itu tidak dimutakhirkan data itu. Nah itu yang sering jadi temuan juga di keuangan, di istilahnya ada KP4, tunjangan keluarga dan anak-anak itu kan ada di situ. Nah itu yang jadi masalah. Dulu saya sempat juga ada jadi tempat temuan gitu. Meskipun saya yang ngurusin datanya Iya, gitu, iya. saya justru jadi temuan sendiri gitu. Iya. Iya, istilahnya kalau apa namanya ini tuh temuan BPK itu namanya tunjuk silang. Istilahnya tunjuk silang. Jadi tunjangan saling menunjang gitu. Iya. Saya istri menunjang saya selaku suami, saya menunjang dia gitu. Nah, itu jadi masalah. Ternyata itu masalahnya gara-gara hal yang sepele sebenarnya. Karena jadi waktu itu gini. Setiap tahun kita kan dilakukan pemutahiran data tuh. per tahun berarti ya. Ya, karena KP4 tuh harus dimutakhirkan setiap tahun. Nah, pada saat pemutahiran ada yang satu mekanisme, ada namanya opsi pilihan tuh MDGG masuk dalam daftar gaji atau TMDDG tidak masuk dalam daftar gaji. Iya. Idealnya istri tadi tidak masuk, tapi gara-gara tanda centang itu jadi masuk. Iya. Itu jadi masalah. Iya. Setelah bertahun-tahun menumpuk, akhirnya harus mengembalikan. Ya sudah, tetap dikembalikan. Padahal sebenarnya memang ketidaksengajaan misalnya. Iya. Artinya di situ kontrol terhadap kualitas data memang harus diperlukan. Makanya itu kembali lagi ke pengolahan data tadi itu menjadi penting gitu kan. Ini terutama bagi ASN nih, Iya. makin sangat penting nih ya Makin sangat pengecekan penting. data terlebih dahulu nih. Iya. Oke, Bang Hijrah kita jeda dulu. Nanti Oke. kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu metode pengolahan data. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.